warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudangi kilalennah masih gie bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan dengan mengatakan, atadruna may yuflisu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Taisegah nasan nabita igah riasat tau bangkerok. Lalu di antara sahabat ada yang memberikan jawaban dengan mengatakan, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan orang yang bangkrut adalah orang yang sama sekali tidak memiliki modal. Sahabat yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah awalnya memiliki modal yang banyak, memiliki penghasilan yang banyak, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan bisnisnya, di tengah perjalanan usahanya, ia jatuh miskin. Itulah menurut kami yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Ketika itu dua talu pape balinda sahabae pole ripakutanana nabita mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Uniknya Rasulullah tidak mengatakan jawabanmu benar, juga Rasulullah tidak mengatakan jawabanmu salah. Rasulullah hanya tersenyum maca-waca beru minabita mengkalingai pape balinna sahabae. Napai maka danabita, wahai sahabatku, yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hidupnya di dunia ia banyak melakukan ibadah, ia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, mapato makasiwiang, maega amalakna watunna turlino. Tapi nanti di hari kiamat kata Rasulullah, amal ibadahnya hilang. Lenyak mana ngamalakna? Ya nai nasan nabita tau bangkerro. Maega amalakna watunna turilino, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya nol, hilang sama sekali. Hadirin yang kami muliakan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa bisa amal ibadah yang kita bangun, yang kita raih, yang kita lakukan di muka bumi ini bisa hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu disebabkan salah satu di antaranya karena kita melakukan perbuatan, meyakini satu keyakinan yang bisa menghapus dan menghilangkan amal ibadah kita. Ya natu sabakna, sehingga napatika ki pangallahu Subhanahu wa taala kilalannah akoram malabina pada toha ayat ubacangi denre rimakkadanna. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam artian apa toko makamala,
apa toko maka siwiang. Tapi ingat, maka depo Allah Ta'ala nareko pura no maka mala, pura ko maka siwiang, la tubutilu a'malakum. Ajak lalu mupalanyai. Jangan sekali-sekali kamu batalkan, jangan kamu hilangkan amal ibadah yang telah kamu lakukan, kata Allah. Hadirin yang kami muliakan, dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada hal yang bisa membatalkan amal ibadah kita. Kalau kita membuka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan di dalamnya dua teluh keyakinan yang bisa menghapus amal ibadah kita. Kegana? Pertama, asyirku billah. Syirik apa dua kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah memberikan penegasan, wa may yusyrik billahi faqad habita a'malahum. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka amal ibadahnya terhapus. Lenyak manang sapuri palek ki. Hadirin yang kami muliakan, dalam syariat Islam, syirik jika dilihat dari unsur besar dan kecilnya akan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan asyirkul akbar dan ada yang disebut dengan asyirkul asgar. Bahkan dari segi bentuknya juga demikian. Ada syirik yang jelas, syirik nyata, ada juga syirik yang khafi. Wadi jaji, kita sudah bisa terhindar dari syirik besar, syirik yang jelas. Tapi yang menjadi persoalan saat sekarang ini adalah syirik khafi, yang istilahnya orang sekarang adalah MTS, musyrik tanpa sadar. Kegiriasan musyrik tanpa sadar. Dek nai sadari aleta kita sudah melakukan satu kemusyrikan, dan ketika hal itu dilakukan, hal itu diyakini, maka semua amal ibadah yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syirik khafi adalah tatayur. Percaya terhadap kabar burung. Meyakini hal-hal yang dibawa tatayur yang sifatnya mistik, yang sifatnya khurafat. Tabe dulu di masyarakat kita tomatoata riolo ada keyakinan yang mereka yakini dan ini bisa berbahaya. Tatayur itu percaya terhadap kabar burung, terutama ini biasanya tiwi kendaraan. Orang tua dulu kita ada keyakinannya, kalau mereka membawa kendaraan, lalu di tengah perjalanannya ia nabrak kucing. Lapoi meong, apalagi kalau yang ditabrak itu adalah kucing hitam lalu mati. Mereka berkeyakinan kucing itu harus diurus, bahkan kalau perlu dibelikan kain putih lalu mereka kubur dengan alasan narekode nami pakwero, maka ada bahaya yang akan dia dapat di perjalanannya. Ini tatayur. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara musibah atau bahaya yang mungkin saja kita dapatkan di perjalanan dengan kucing yang kita tabrak. Kucing yang kita tabrak apalagi kalau sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Yang tidak masuk di akal, kucing yang dia tabrak mereka singgah kemudian ia urus. Tetapi kalau mereka nabrak manusia, mereka nabrak orang, mereka lari. Ini yang tidak masuk di akal, dan pola pikir semacam ini harus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama kalau kita mau menyelamatkan amal ibadah kita, karena itu bisa mengandung kemusyrikan
dan kata Allah tadi dalam Al-Quran, keyakinan yang mengandung kesyirikan, perbuatan yang bisa mengandung kemusyrikan, itu bahaya. Nasaba napalanya mana ngisininna amalata. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, oleh karenanya hindari sifat syirik, keyakinan dan perbuatan yang mengandung kemusyrikan. Yang kedua, yang bisa menghapus amal ibadah kita, kalau tadi kemusyrikan disinggung dalam Al-Quran, maka sekarang kita buka kitab-kitab hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada kita dengan sabdanya, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal hasad, sininna ummaku, hati-hati, walaiwi, jauhi al hasad, sifat iri hati, dengki, sere hati. Walaiwi sifat sere hati, jauhi iri hati. Magina parentangi nabita untuk melalui sifat seriatie, maka dia nabita fa innal hasada, nasaba ia tu sifat seriatie, sifat iri hati itu yakulul hasanat, akan memakan semua kebaikan-kebaikan kita, akan menghilangkan semua pahala kita, semua amal ibadah kita. Kama ta'kulun narul hatabah, pada toha laona apie manrecapu ajutununge. Dari hadis ini Nabi memberikan perumpamaan kepada kita. Iaro amalata padai laona ajutununge, sementara sifat sereatie padai laona apie. Namo maraga egana ajutununge, namo maraga rajana ajutununge, nareko ipak depe ikiapie, maka dengan sendirinya kayu bakar itu akan habis terbakar. Makutoniro amalata nasan nabita, namo maraga egana amalata, namo maraga rajana amalata, nareko ingkai sifat sereatie ipak dibola, maka amal ibadah itu akan termakan, akan terbakar, akan terhapus dengan sifat iri hati. Maka wajar nareko nabita nawanti-wanti ki napatike ki nabita makada iyyakum wal hasad, welaiwi hati-hati terhadap sifat iri hati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf karena di awal kami mengatakan bahwa narekoi timpa ya korange si bawah hak dese nanabita, maka dua telu kita temukan di dalamnya perbuatan, sikap dan keyakinan yang bisa menghapus amal ibadah kita. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kami hanya sempat menyampaikan dua. Tapi yakinlah kalau kedua hal ini bisa kita hindari. Welaiwi apa duae syirik kepada Allah dan jauhi, hindari sifat iri hati, maka insya Allah amal ibadah kita akan selamat dan kita tidak termasuk dalam kategori orang yang bangkrut, kata Nabi, di akhirat kelak. Inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan nawerengi petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terhindar dari sifat syirik dan iri hati demi keselamatan dan amannya amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah bittihadi wa la itisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ardatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innal amra bil lisan wa tazal qurban fahsya wal munkar wal barakum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.